Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu menentukan jarak. Ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama. Langsung aja yuk. Oke, kita ke nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke AG adalah, baik, di sini ada kubus ABCDEFGH. Kubus ini mempunyai rusuk 8 cm. Di soal diketahui ada titik M, di mana titik M ini adalah titik tengah dari EH. Jadi ini ada M ya di tengah-tengah EH. Kita diminta menentukan titik M ke AG, jaraknya itu berapa? Oke, ini ada titik M, lalu kita buat garis AG. Untuk menentukan jarak, kita harus buat garis tegak lurus dari M ke AG. Nah, sebelum itu kita hubungkan A ke M ke G sehingga terbentuk segitiga AGM. Setelah itu, baru kita buat garis tegak lurus dari titik M ke AG. Kita hubungkan tegak lurus. Nah, di sini tepat di tengah-tengah AG, karena kalau kita lihat AGM ini adalah segitiga siku-siku sama kaki ya. AM dan MG sama. Dan MT ini adalah garis tinggi dari segitiga AGM. Sekarang kita akan mencari panjang MT. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada AG. AG itu merupakan diagonal ruang. Karena rusuknya 8 sehingga diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. Langkah selanjutnya, kita bisa lihat di sini ada AM sama MG ya. Kita cari terlebih dahulu AM sama MG. AM ini ya kita bisa menentukannya menggunakan Pythagoras. Dengan cara kita mencarinya akar dari AE kuadrat ditambah EM kuadrat. AE kuadrat ya ditambah EM kuadrat, kita akar. AE ini 8 ya. Lalu untuk EM ini kan setengahnya si EH, berarti EM-nya itu 4. Jadi 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, kita hitung, lalu kita akar. Ini dapat 64, ini 16. Kita jumlahkan dapat 80. Akar 80 adalah 4 akar 5. Oke, jadi panjang AM-nya 4 akar 5. Dan kalau kita lihat di sini segitiga AMG ini kan sama kaki ya. AM sama aja dengan MG. Oke, bisa kita lihat di sini AM sama aja dengan MG ya. Jadi panjangnya si MG ini sama dengan si AM. Oke, panjang MG kita bisa lihat ya, segitiga AGM siku-siku sama kaki. Sehingga MG itu sama dengan AM yaitu 4 akar 5. Oke, sudah didapat AM, sudah didapat MG. Lanjut kita mencari MT yang merupakan jarak titik M ke AG. Nah, di sini ya kita bisa gunakan Pythagoras karena segitiganya sama kaki. AG ini ya bisa kita lihat tehnya di tengah-tengah si AG. Sehingga bisa kita gunakan Pythagoras untuk menentukan MT. Kita cari MT, itu akar dari MA kuadrat dikurangi AT kuadrat. Untuk MA-nya sendiri ini tadi 4 akar 5 ya. 4 akar 5 kita kuadratkan, kita kurangi dengan AT. AT ini setengahnya si diagonal ruang atau AG. Setengahnya 8 akar 3 itu 4 akar 3 ya. Jadi AT-nya 4 akar 3 kita kuadratkan.
Ini kita kuadratkan, didapat 80 dikurangi 48, akar 32, atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 2. Oke, jadi jarak titik M ke AG adalah 4 akar 2. Jawabannya adalah yang D. Next, lanjut di nomor 2. Ada kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 cm. Jarak titik A ke garis CE adalah, di sini ada kubus ABCDFGH, di mana kubus ini rusuknya adalah 4 cm. Lalu kita diminta menentukan jarak titik A ke garis CE. Kita hubungkan CE. Lalu dari titik A kita buat garis tegak lurus CE. Sebelum itu bisa kita hubungkan AC sehingga terbentuk segitiga ACE. Lalu dari A kita buat garis yang tegak lurus dengan CE. Nah, ini garis hijau ini tegak lurus, kita namakan AA aksen. Nah, AA aksen ini adalah garis tingginya si segitiga ACE, dan itu adalah jarak titik A ke CE. Kita bisa menghitungnya untuk AA aksen di sini. Supaya lebih jelas, gambar saya pindah untuk menentukan AA aksen. Di sini untuk AE 4, lalu untuk AC karena diagonal bidang ya, di sini AC diagonal bidang, sehingga karena AC diagonal bidang, karena rusuknya 4, untuk AC sendiri berarti 4 akar 2. Lalu untuk EC ini adalah diagonal ruang sehingga 4 akar 3. Nah, untuk mencari AA aksen, rumusnya adalah AC kita kalikan sama AE. AC kita kalikan sama AE dibagi CE. AC-nya 4 akar 2, kita kalikan sama AE, AE-nya 4, lalu kita bagi sama CE, CE-nya 4 akar 2. Oke, 4 akar 2 dikali 4 dibagi 4 akar 3. 4-nya bisa kita coret sehingga didapat 4 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Didapat berapa nih kalau kita kalikan? Ini dapat akar 6, 4 akar 6. Lalu akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga didapat 4 per 3 akar 6. Jawabannya adalah yang E. Lanjut di nomor berikutnya, di nomor 3. Kubus ABCDFGH mempunyai panjang rusuk A. Titik K pada perpanjangan DA sehingga KA sama dengan sepertiga KD. Lalu kita diminta menentukan jarak titik K ke bidang BDHF. Baik, di sini ada kubus ABCDFGH, rusuknya adalah A. Lalu ada titik K pada perpanjangan DA. Nah, di sini ada titik K pada perpanjangan DA, di mana KA-nya ini adalah sepertiga dari KD. Nah, jadi KA-nya ini sepertiga KD. Oke, kita taruh di sini. Nah, dan kita diminta menentukan jarak titik K ini ke bidang BDHF. Kita buat bidang BDHF. Dan kita akan menentukan jarak dari K ke BDHF. Mencari jaraknya harus yang tegak lurus dengan bidang BDHF, yaitu dari K kita buat garis tegak lurus, yaitu kita namakan KK aksen. Dan kita akan mencari KK aksen ini. Untuk mencarinya lebih mudah, kita bisa hubungkan KB. Dan akan saya geser gambarnya supaya lebih jelas. Di sini ada segitiga KBD ya. Kita akan menentukan KK aksen yang merupakan jarak.
dari K ke BDHF. Oke, ini ada K aksen tegak lurus. Lalu dari titik B kita buat garis tegak lurus juga. Kita buat garis tegak lurus juga ya. Ini berarti garis tingginya. Kalau kita lihat gambar di kubus ini, tegak lurusnya B ke A. Nah, ini pas tegak lurus B ke A, BA ya. Oke, kita tulis di sini ini tegak lurus, lalu BA juga tegak lurus. Oke. Setelah itu kita bisa menentukan kakak aksen dengan konsep luas. Kita bisa menentukan dengan konsep luas segitiga BDK. Caranya seperti ini. Ini ada dua garis tinggi ya, kakak aksen sama BA. Luas yang pertama, kita bisa menentukan luas segitiganya dengan cara setengah dikali BD dikali kakak aksen. Jadi kakak aksen ini sebagai tingginya. Jadi setengah alas kali tingginya. Si tingginya ini adalah kakak aksen. Satunya juga sama, alas kali tinggi. Tingginya ini si AB-nya ini. Alasnya KD ya. Jadi setengah kali DK dikali AB. Baik, di sini setengahnya, ini kan ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Dan di sini kita cari dulu untuk BD. BD ini kan diagonal bidang sehingga panjangnya adalah A akar 2. Dan DK di sini bisa kita lihat AD-nya kan A ya. Kalau AK-nya ini kan sepertiganya. Jadi A ditambah sepertiga A, yaitu 3/2A. Oke, bisa kita tulis di sini. Tadi kan setengahnya hilang ya, karena bisa kita coret. BD-nya ini A akar 2, kakak aksen, tetap kita tulis kakak aksen. Untuk DK di sini, DK tadi 3/2A, lalu AB-nya adalah A. Tinggal kita tentukan untuk kakak aksen ini. Kakak aksen berarti 3/2A dikali 1/akar 2 ya. Karena akar 2 yang di ruas sebelah kiri kita pindah. Dan kita rasionalkan dengan cara dikalikan akar 2/akar 2. Dan ini kita dapatkan 3/4 A akar 2. Oke, jadi jawabannya adalah option yang mana nih? Yang B ya, jawabannya adalah yang B. Next, lanjut di nomor berikutnya, nomor 4. Ada limas beraturan TABCD dengan ABCD adalah persegi. ABCD-nya persegi yang memiliki panjang AB sama dengan 4 cm. Lalu untuk TA-nya sendiri adalah 6 cm. Jarak titik C ke garis AT adalah, baik, di sini ada limas beraturan TABCD. Di sini ABCD-nya persegi, AB-nya 4, lalu di sini untuk TA ini 6. Dan kita diminta menentukan jarak C ke AT. C ke AT berarti dari titik C kita buat garis tinggi ya, yang tegak lurus dengan AT, yaitu CC aksen. Ini adalah jaraknya. Supaya lebih mudah kita hubungkan AC. Dan di sini ada TC ya, TCA. Lalu dari sini kita akan menentukan CC aksen. Oke, kita pindah di sini supaya lebih jelas. Di sini dari titik T kita buat garis tinggi yaitu TO ya. Ini adalah garis tingginya si limas itu. Lalu dari C kita buat garis tegak lurus juga yaitu CC aksen. Nah, untuk menentukan CC aksen ini caranya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Kita tentukan dulu untuk AC-nya. AC ini kan diagonal bidang.
diagonal bidangnya yaitu 4 akar 2. Lalu selanjutnya kita cari OC. OC bisa lihat di sini, OC-nya ini itu adalah setengahnya ya, jadi 2 akar 2. Lalu kita akan menentukan OT. OT ini itu adalah akar dari CT kuadrat dikurangi OC kuadrat. Kita bisa menggunakan Pitagoras ya untuk menentukan OT, yaitu dari CT kuadrat dikurangi OC kuadrat. CT-nya itu adalah 6. Ya, di sini karena TA-nya 6 sehingga TC juga 6. Ini 6, lalu untuk OC-nya kan 2 akar 2, kita kuadratkan. Oke, kita hitung, kita dapatkan berapa nih untuk yang OT-nya. Ya, kita dapatkan ini 36, kita kurangi sama 8, yaitu akar 28 atau 2 akar 7. Jadi OT-nya adalah 2 akar 7. Untuk menentukan CC aksen, kita bisa menggunakan konsep luas segitiga ACT yang TO-nya ini tingginya, lalu yang satunya CC aksen ini sebagai tinggi. Oke, kita cari di sini untuk yang setengahnya kan bisa dicoret ya, ruas kiri dan ruas kanan. Tinggal kita masukkan AT, AC sama OT-nya. Oke, kita tulis di sini. Untuk yang AT, AT-nya tadi sudah didapat belum untuk yang AT? AT-nya 6 ya, sudah diketahui di soal. Lalu di sini tetap CC aksen yang kita cari jaraknya ini. Lalu ada AC, AC-nya 4 akar 2 ya. OT-nya 2 akar 7. Sehingga bisa kita dapat untuk CC aksen, yang ini kita kalikan dapat 8 akar 14. Sehingga CC aksennya adalah 8 akar 14 kita bagi dengan 6 ya. Jadi 8/6 akar 14. Atau disederhanakan menjadi 4/3 akar 14. Jawabannya adalah D. Oke, next kita lanjut. Kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 5. Bidang 4 beraturan TABC dengan rusuk 12 cm. Tentukan jarak C ke TAB. Jadi ada bidang 4 beraturan, karena beraturan berarti rusuknya sama, yaitu 12 cm. Nah, setelah itu kita diminta menentukan jarak dari C ke TAB. Sebelum itu dari TAB ini kita buat garis tegak lurus yaitu TP. Ini tegak lurus dan dari P kita hubungkan ke C. PC kita hubungkan sehingga terbentuk segitiga TPC. Nah, jaraknya ini bisa kita buat dari C tegak lurus ke TP, yaitu bisa kita hubungkan dari C ke TP, ini garis hijau, yaitu CC aksen ya. Jadi CC aksen ini itu adalah jaraknya. Sebelum kita menghitung CC aksen supaya lebih mudah, bisa kita hubungkan untuk TO. TO ini tegak lurus. Nah, sekarang tinggal kita cari CC aksen dengan cara terlebih dahulu kita cari CP. CP ini bisa kita gunakan Pitagoras ya, karena CP ini tegak lurus AB. Nah, di sini untuk BC-nya sendiri 12, untuk PB ini 6. Karena ini garis tinggi dan segitiganya beraturan ya, jadi pas di tengah-tengah. Oke, kita cari akar dari 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Oke, kita hitung berapa nih? 12 kuadrat 144 ya, lalu 6 kuadrat 36. Jadi akar 108. Kita sederhanakan menjadi 6 akar 3.
Setelah itu kita cari OC. Sekarang kita lihat di sini untuk OC. Karena PC ini garis tinggi sehingga bisa kita hitung untuk OC atau CO ini 2/3 CP. CP-nya kan tadi udah kita dapatkan ya. Jadi nanti untuk CO itu 2/3 dikali CP. Jadi 2/3 kita kali dengan 6/3. Oke, kita tulis 2/3 dikali 6/3. Ini 6/3 ya si CP-nya. Kita kalikan, kita dapatkan 4/3. Oke, CO udah dapat ya. CO-nya 4/3. Sekarang kita cari TO. Untuk TO bisa kita gunakan Pythagoras juga karena TO ini tegak lurus, yaitu akar dari TC. TC-nya ini kan 12 ya, jadi 12 kuadrat. Lalu CO-nya ini kan tadi 4/3 ya. Oke, untuk TO berarti ini TC dikuadratin. TC-nya kan 12 kuadrat. Lalu untuk CO-nya 4/3 dikuadratkan. Oke, ini dikuadratkan. Kita dapatkan ini 144, ini 48. Kita kurangi dapat akar 96, yaitu 4/6. Ini untuk TO ya. Dan baru deh kita tentukan si CC aksen ini. Kita bisa gunakan konsep luas dari TPC ini ya. Oh iya, untuk TP berarti 6/3 ya, karena sama dengan si CP-nya untuk si TP-nya. Oke, sekarang bisa kita lihat di sini ada segitiga TPC. Kita akan mencari CC aksen. Untuk mencari CC aksen bisa kita gunakan konsep luas dari TPC ya. Ini semua angka-angkanya udah ada, sekarang tinggal kita cari untuk CC aksennya. Oke, kita cari luas segitiga TCP. Kita bisa gunakan yang satunya tingginya si TO, yang satunya tingginya si CC aksen. Oke, kita cari luas segitiga. Luas segitiganya yang pertama berarti setengah kita kalikan dengan CP dikali sama TO. TO-nya sebagai tingginya, CP-nya sebagai alas. Lalu ini setengah TP dikali CC aksen. Setengahnya bisa sederhanakan ya, CP-nya 6/3, TO-nya 4/6, TP-nya ini 6/3, ini CC aksen. 6/3 bisa kita coret sehingga didapat CC aksen adalah 4/6. Oke, jadi jaraknya ini adalah C ya, 4/6. Next, lanjut di nomor 6 ada kubus lagi. Rusuknya 6 cm, jarak titik E ke bidang BDG. Oke, kita gambar kubus. Di sini kubusnya rusuknya 6 cm, ada bidang BDG. Lalu kita diminta menentukan jarak E ke bidang ini. Sebelum itu kita hubungkan AC, kita hubungkan. Lalu dari persilangan AC sama BD, G kita hubungkan, yaitu di sini kita tulis untuk titiknya O ya, jadi ini GO. Setelah itu kita buat garis yang tegak lurus bidang BDG, yaitu EC. Nah, EC menembus bidang BDG di titik, misalkan di sini P ya. Jadi EC menembus bidang BDG di titik P. Nah, si EP ini itu adalah jaraknya. Untuk menentukan EP bisa kita buat ACGE, kita pindah ya, ACGE kita pindah di sini. Si CE-nya ini itu kan tadi diagonal ruang ya, CE kita hubungkan. Lalu setelah itu dari titik A kita buat garis ke pertengahan EG.
Ini yang merah ini. Lalu dari G kita buat garis ke pertengahan AC. Nah, di sini bisa kita lihat untuk EC ini terbelah menjadi 3 bagian yang sama panjang. Nah, karena ini sama panjang, bisa kita lihat untuk EP-nya. EP-nya ini perbandingannya 2/3 si EC. Ya, jadi untuk menentukan EP itu adalah 2/3 dari EC. Oke, kita tentukan ya di sini. EP-nya 2/3 EC. EC ini itu kan tadi diagonal ruang, di mana rusuknya 6 sehingga diagonal ruangnya itu adalah 6/3. 6/3 kita kalikan dengan 2/3. Kita kalikan didapat 4/3. Jawabannya adalah yang E ya. Next, kita lanjut di nomor berikutnya, nomor 7. Ada kubus lagi, ABCDFGH, rusuknya 6. Jarak titik ACH terhadap bidang BEG. Oke, di sini ada kubus ABCDEFGH, rusuknya 6, ada bidang ACH dan ada bidang BEG. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita buat garis yang tegak lurus dua bidang tersebut, yaitu DF. Nah, DF ini menembus bidang ACH sama BEG dan tegak lurus. Nah, sekarang selanjutnya kita hubungkan garis dari G ke persilangan BD sama AC ya, garis yang hijau ini. Selanjutnya dari B kita hubungkan ke persilangan HF sama EG yang hijau ini. Nah, di sini bisa terlihat jelas bahwa DF menembus bidang ACH di titik O dan DF ini menembus bidang yang pink atau BEG di titik P ya. Jadi di yang birunya ini titik O, yang di merahnya ini titik P. Nah, bisa terlihat jelas di sini jarak yang bidang biru sama pink ini adalah jaraknya si OP ini. Nah, ini adalah jaraknya. Untuk menentukan OP bisa kita buat di sini bidang BDHF. Oke, kita buat bidang BDHF di mana si DF-nya ini itu adalah diagonal ruang. Lalu dari H kita buat garis ke pertengahan BD di sini. Ini dari B kita buat garis ke pertengahan HF. Bisa terlihat jelas di sini ya. DF ini menjadi 3 bagian yang sama panjang. Bisa terlihat juga di sini untuk perbandingan si OP-nya ini itu adalah 1/3 ya, karena ini menjadi 3 bagian. Oke, berarti untuk si OP-nya ini adalah 1/3 dari DF. Oke, kita hitung ya jarak ACH ke bidang BEG, yaitu tadi OP. OP itu tadi 1/3 DF. DF ini diagonal ruang. Diagonal ruangnya 6/3. Dikali 1/3 didapat 2/3. Jawabannya adalah yang C.